Bab 2870 Penggabungan Alam Sumber. Rantai hitam yang mengunci cahaya yang mengambang itu tidak diragukan lagi adalah kekuatan terlarang dari alam sumber. Setelah cahaya yang mengambang itu menjadi suci, ia terikat olehnya dan tenggelam ke dalam alam sumber. Rekan Taois, apakah orang bertopeng itu, orang suci sejati? Jin Yao bertanya. Ia telah belajar banyak tentang alam sumber dari Lu Ye, dan tidak diragukan lagi jauh lebih komprehensif daripada sudut yang ia intip ketika ia dipromosikan. Ya, Lu Ye mengangguk. Dua orang suci. Ia tidak menyangka bahwa Fuguang akan dilindungi oleh orang suci sejati dalam terobosan promosi ini. Ini tidak diragukan lagi adalah keinginan Yuan. Pada saat itu, jika Erseng tidak muncul pada saat-saat terakhir, ia pasti dapat membunuh Fuguang di tempat. Sayangnya, ia dihalangi oleh Erseng dan akhirnya gagal. Ia telah terluka oleh 3 orang suci sebelumnya, dan kali ini ia menjadi 2 orang suci lagi. Tidak satu pun dari orang suci sejati ini dapat bersama. Kekuatan cermin langit yang ia desak dengan tergesa-gesa hancur. Namun, berkat cermin langit yang memantulkan kekuatan sebagian Erseng, jika tidak, kemungkinan besar tidak sesederhana terluka. Cahaya yang melayang jatuh ke alam sumber, dan 9 orang suci berkumpul bersama. Kehendak jurang itu terbangun tak terbendung. Bencana semakin dekat. Kemana jurang bintang besar ini harus pergi di masa depan? Lu Ye khawatir, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Saat ini, alam sumber, di tengah lautan sangkar dan di pulau jurang, 9 pilar yang menjulang tinggi menjulang lurus ke langit. Di bawah pilar-pilar raksasa itu, ada sesosok yang berdiri. 8 dari mereka mengenakan topeng dengan tulisan tangan yang berbeda. Hanya cahaya mengambang yang baru itu yang menunjukkan orang-orang dengan wajah asli. Dia sama seperti yang dilihat Lu Ye sebelumnya, dengan ekspresi kusam dan matanya menjadi pucat, seolah-olah dia telah kehilangan kesadaran sepenuhnya. Luka besar di antara pinggang dan perutnya cukup dalam untuk melihat tulang-tulangnya. Bahkan jika dia telah menjadi orang suci sejati, akan sulit untuk pulih untuk sementara waktu. Meskipun Lu Ye gagal menghentikannya untuk menjadi orang suci sejati pada saat-saat terakhir, dia masih terluka oleh pisau itu. Pada saat ini, kekuatan 9 orang suci berkumpul bersama, dan kekuatan tahu mereka berkembang pesat. 9 pilar raksasa yang dipaku di Pulau Abis bergetar tanpa henti, dan riak-riak tak terlihat menyebar ke sekeliling. Dan saat riak-riak menyebar, sebuah kehendak yang agung perlahan-lahan pulih di dalam pulau itu. Di atas lautan sangkar, sosok-sosok berdiri tegak, dan mereka adalah semi orang suci dari alam sumber. Sebelumnya, Fuguang menjadi orang suci sejati, dan ada juga kelainan di alam sumber. Semua orang setengah suci menyadarinya dan datang untuk menyelidiki situasinya. Pada saat ini, melihat perubahan di Yuan Dao, dan kemudian merasakan napas samar kemauan, semua wajah mereka ketakutan dan serius. Yang lebih mengejutkan mereka adalah bahwa saat kemauan perlahan bangkit kembali, tampaknya ada keheningan bisikan di telinga mereka, tetapi ketika mereka mendengarkan dengan saksama, mereka tidak dapat mendengarnya secara rinci. Rekan Taois, lihat ke sana. Suara Jin Yao menyela pikiran Lu Ye. Dia mendongak dan wajahnya tiba-tiba membeku. Saya melihat bahwa di depan saya, sesuatu yang aneh tampaknya muncul di angkasa. Sekilas, tampaknya ada lapisan ruang lain yang tumpang tindih, dan itu seperti Fata Morgana yang kabur, muncul dan menghilang, membuat orang tidak dapat melihatnya dengan jelas. Jin Yao tampak terkejut, ada juga Fata Morgana di kehampaan ini. Ekspresi Lu Ye sangat serius, dan dia perlahan menggelengkan kepalanya, itu bukan Fata Morgana, itu adalah dunia sumber. Jin Yao sangat terkejut, alam sumber. Bagaimana itu bisa terjadi? Sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba menyadari sesuatu, alam sumber akan bergabung. Lu Ye mengangguk. Ketika alam eksternal dan internal bergabung sebelumnya, ini adalah situasi di mana-mana di Xingyuan. Proses ini berlangsung lama, dan baru beberapa hari yang lalu itu benar-benar stabil dan alam eksternal dan internal sepenuhnya terintegrasi. Sekarang, situasi serupa telah terjadi di tempat ini di mana cahaya dipromosikan dan menerobos. Ini tidak diragukan lagi merupakan tanda bahwa alam sumber bergabung dengan Star Abyss. Benar saja, 9 orang suci berkumpul bersama dan 3 alam akan segera bersatu. Lu Ye tidak bisa menahan perasaan krisis yang besar di hatinya. Saat ini, orang suci sejati terperangkap di alam sumber. Bahkan jika 3 orang suci-suci kedua dapat menyerangnya di jurang bintang untuk sekejap waktu, mereka akan dengan cepat ditarik kembali oleh kekuatan terbatas alam sumber. Namun, begitu alam sumber benar-benar terintegrasi sepenuhnya dengan Star Abyss, para santo sejati mungkin tidak akan terikat lagi, dan kemudian keinginan Abyss akan dihidupkan kembali, dan seluruh langit berbintang akan menjadi wilayah Abyss, dan tidak seorang pun akan dapat menentang keinginannya. Meskipun fusi ini membutuhkan waktu berdasarkan situasi saat ini dan pengalaman masa lalu, proses ini tidak dapat dihentikan. Sarana yang ditinggalkan oleh para leluhur naga dan Phoenix di awal alam semesta ini juga akan dihancurkan dengan kebangkitan kesadaran Abyss. Dalam masalah, pikiran dalam benaknya berbalik, dan Lu Ye segera berdiri dan menyapa Jin Yao, pergi. Jin Yao segera kembali dan mengabdikan dirinya pada pohon bakat. Saat berikutnya, sosok Lu Ye menghilang dari tempatnya. Setelah beberapa saat, Lu Ye muncul di aula tengah sarang Phoenix. Sekilas, aku melihat Dewa Naga dan Phoenix yang telah menunggu di sini. Mereka berdua datang terlambat sebelumnya, dan Tai Chu Wutong sudah tertidur dan tidak punya pilihan selain menunggu di sini. Melihat Lu Ye kembali dan menemuinya dengan cepat, Tuan Feng tampak terkejut, apakah kamu terluka? Lu Ye berkata, jangan khawatir tentang Tuan Phoenix, tidak ada masalah serius. Hal yang paling merepotkan tentang luka-lukanya adalah niat Tao yang menyerang lukanya sendiri. Bagaimanapun, itu adalah niat Tao dari orang suci sejati. Namun, setelah pohon bakat terbakar dan niat Tao dihilangkan, lukanya dapat dipulihkan.
Apakah kamu pernah melihat orang suci? Apakah kamu berjalan keluar dari alam harmoni? Long Zun bertanya. Dia jelas memiliki beberapa pemahaman tentang keberadaan orang-orang kuat seperti Jin Yao Fuguang. Dia memiliki spekulasi seperti itu dengan Tuan Feng sebelumnya, tetapi dia tidak dapat memastikannya. Seorang pria kuat bernama Fuguang benar-benar keluar dari alam harmoni. Lu Ye mengangguk dan kemudian menjelaskan situasi saat ini secara singkat. Raja Naga Phoenix tampak lesu saat mendengarnya. Cahaya yang melayang itu dipilih oleh kehendak Yuan untuk menjadi orang suci sejati. Sekarang 9 orang suci di alam sumber berkumpul bersama, dan kehendak Yuan akan segera bangkit, dan alam sumber juga akan bergabung ke dalam jurang bintang. Semua hal ini dapat memengaruhi seluruh pola Xing Yuan. Dua pria naga dan Phoenix terkuat saling memandang dan tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan ramalan itu. Itu memang dikonfirmasi. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Long Zun tidak tahu apa-apa untuk kejadian yang mengejutkan seperti itu. Lu Ye tidak mengatakan apa-apa. Sejujurnya, dia tidak tahu harus berbuat apa. Di bawah tren umum seperti itu, bahkan jika dia memiliki sarang Phoenix Kota Naga sebagai pendukung, dia tidak akan dapat berbuat banyak. Selama keheningan, Tuan Feng berbicara, Lu Ye, aku selalu ingin tahu tentang satu hal, seberapa kuat setengah orang suci itu. Lu Yening berkata dengan suara, menurut perkiraanku, jika keduanya berada di dekat kota Hedao mereka sendiri, mereka hampir tidak dapat bertarung dengan Semi Santo. Master Naga dan Phoenix semuanya menyusut. Dengan kata lain, mereka harus mendapatkan semua kekuatan amplifikasi mutiara Hedao mereka agar memenuhi syarat untuk melawan Semi Santo. Jika mereka tidak berada di dekat kota Hedao, mereka pasti tidak akan menjadi lawan mereka. Ini adalah premis bahwa setengah orang suci tidak memiliki kota Hedao. Lu Ye melanjutkan, jika alam sumber benar-benar menyatu dengan Star Abyss, setengah orang suci pasti akan mulai membangun kota Hedao. Begitu mereka memiliki peningkatan mutiara Hedao, itu pasti akan lebih kuat. Ketika dia meninggalkan alam sumber, dia meninggalkan Hedaozu tingkat Hong untuk Suejiu. Aku tidak tahu bagaimana keadaan orang ini di alam sumber sekarang, tetapi mungkin tidak akan terlalu buruk. Setelah dia memurnikan garis keturunan Sue Tianxing, dia pasti akan dapat mencapai tubuh setengah orang suci. Dengan peningkatan Hedaozu tingkat Hong, bahkan jika tubuh barunya demikian, itu tidak akan kalah dengan setengah orang suci lainnya, dan bahkan melampaui sebagian besar setengah orang suci. Jika kita dapat mengendalikan seluruh mutiara Hedao Xing Yuan. Long Zun berbicara dengan gembira, tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia tahu bahwa ini adalah ide yang aneh. Berapa banyak dari seluruh mutiara Hedao Xing Yuan yang dapat dikendalikan oleh semuanya? Belum lagi yang lainnya, para penguasa 10 kota Hedao yang ada tidak akan menyerahkan kota mereka sendiri dengan mudah. Mengenai situasi saat ini, bahkan jika Dragon Lord Phoenix Nest menargetkan 10 besar tertentu, mereka mungkin tidak dapat menaklukkannya. Para prajurit datang dan para jenderal menghalangi air dan tanah. Penggabungan alam sumber telah menjadi pemukiman. Jurang akan terbangun tidak dapat dihentikan. Mereka berdua hanya dapat membuat rencana saat ini. Lu Ye berkata kepada penguasa naga dan Phoenix. Meski begitu, tetapi apa yang akan kamu rencanakan? Bahkan penguasa naga Phoenix tidak memiliki petunjuk kecuali, mereka juga mengambil langkah itu dan menerobos belenggu saat ini. Belum lagi menjadi orang suci sejati, bahkan jika itu hanya setengah orang suci, mereka masih dapat memiliki kekuatan untuk melindungi diri mereka sendiri dan melindungi suku mereka dalam kekacauan di masa depan. Tetapi bahkan jika itu adalah tubuh penguasa naga, bukanlah hal yang mudah untuk menerobos langkah itu. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada penguasa naga, Lu Ye memikirkannya dan tidak kembali ke langit berbintang. Sekarang Sekte Senliang telah terbunuh, kota Senluo telah hancur, dan kota Senluo telah melarikan diri ke daerah-daerah yang tersebar. Langit berbintang tidak memiliki kekhawatiran, dan ada kota Cilian di langit berbintang, jadi tidak perlu khawatir tentang apapun. Dia baru saja menghubungi Zuyin dengan bantuan buku naga, memberitahunya tentang situasi dan rencananya saat ini, dan tinggal di sarang Phoenix. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapi situasi sekarang, tetapi satu-satunya hal yang dapat dia pastikan adalah bahwa kekuatannya sendiri sangat perlu ditingkatkan. Hanya dengan cara ini kita dapat melindungi diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita dalam gelombang besar berikutnya. Tingkat ke-9 dari metode rahasia dunia kecil memerlukan latihan, dan Yao harus terus mengolahnya. Kekuatannya dapat ditingkatkan secara signifikan. Selama dia dapat meningkatkan semua yang telah dia lakukan hingga batasnya, bahkan jika dunia sumber terintegrasi di masa mendatang, tidak perlu terlalu khawatir. Di dalam lubang pohon, Lu Ye duduk bersila. Di bawah kekuatan pohon bakat, akarnya yang tanpa bayangan menembus tubuh pohon. Sebelumnya, setelah Taichu Wutong mengirimnya ke tempat Fuguang dipromosikan, dia tertidur lagi. Jika dia ingin membangunkannya, dia harus terus membakar kekuatan pengikisan di tubuhnya. Seharusnya ada banyak tempat di masa mendatang di mana Taichu Wutong perlu digunakan, dan ini juga merupakan fondasi klan Feng, jadi Lu Ye berencana untuk membersihkan kekuatan pengikisan untuk Taichu Wutong kali ini. Pada saat yang sama, jejak Tao dari dunia kecil juga dibakar, dan nutrisi yang dilakukan secara bersamaan. Dengan mengambil 3 langkah ini, cadangan Tao di pohon bakat berlalu seperti banjir dari saluran pembuangan. Hal ini menyebabkan Lu Ye meluangkan waktu untuk menelan dan memurnikan sejumlah ikan Tao setiap beberapa hari untuk mengisi ulang dirinya. Setelah beberapa kali, cadangan ikan Daoyunya secara bertahap habis. Untungnya, ia sekarang memiliki sarang Phoenix Longcheng sebagai pendukungnya, jadi tidak apa-apa jika sarang Phoenix tidak banyak diproduksi, tetapi Longcheng berbeda. Banyak kota Hedao di bawah komandonya masih cukup kaya akan ikan Daoyu. Bab 2871 Kesepakatan dengan Zibao. Dengan dukungan dari kota naga suci, kultivasi Lu Ye dapat dipastikan.
Hanya dalam waktu 3 bulan, kekuatannya telah berangsur-angsur membaik. Dengan tindakannya, situasi Taichu Wutong telah membaik banyak sekarang. Meskipun ukuran harta karun ini terlalu besar, kekuatan erosi yang terkumpul selama bertahun-tahun sulit dihancurkan, dan tidak ada lagi risiko tertidur kapan saja. Dalam hal ini, Taichu Wutong bebas dari kekhawatiran setidaknya dalam 10.000 tahun. Di lubang pohon, Lu Ye duduk bersila. Saat berlatih, dia tiba-tiba menyadari bahwa ketika dia membuka matanya, dia melihat Taichu Wutong memperlihatkan sosoknya dan berdiri di depannya. Pohon tua, Lu Ye segera bangkit dan memberi hormat. Taichu Wutong mengangkat tangannya dan menekan, kamu sibuk dengan milikmu, aku di sini hanya untuk melihat-lihat. Ketika Lu Ye mendengar ini, dia duduk lagi, terus membakar jejak pedang Tao, dan mengangkat taringnya. Setelah beberapa saat, dia mendapati bahwa Taichu Wutong masih berdiri di depannya, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah Tuan Su ada urusan denganku? Taichu Wutong membuka mulutnya dan mendesah lagi, tampak seperti ingin berbicara tetapi terhenti. Lu Ye berkata, jika Tuan Su ada urusan, dia akan berkata terus terang bahwa jika dia bisa membantu, dia tidak akan pernah menolak. Taichu Wutong menghela napas lagi dan kemudian berkata, begini. Aku punya beberapa teman lama. Akhir-akhir ini, ada beberapa orang yang mendengar bahwa aku telah lolos dari erosi dan ingin meminta nasihat tentang metodenya. Tetapi aku tahu situasiku dan aku tahu bahwa tidak ada metode untuk dibicarakan. Aku tidak pandai menceritakannya kepadaku, tetapi mereka memohon lagi. Mendengar ini, Lu Ye segera mengerti, Su selalu berharap aku dapat membantu mereka. Pada saat yang sama, aku merasa penasaran bahwa Taichu Wutong benar-benar punya teman. Aku tidak tahu bagaimana mereka bertemu, tetapi karena mereka adalah teman lama, mereka pasti sudah hidup lama, dan kekuatan pengikisan yang terkumpul di tubuh mereka pasti sangat besar. Mungkin seperti Taichu Wutong sebelumnya, dan itu dapat dihancurkan kapan saja. Aku tahu bahwa masalah ini akan menghabiskan banyak biaya untukmu, jadi aku tidak ingin memberitahumu, tetapi orang-orang itu semua menyedihkan. Lu Ye, jika mereka dapat mengambil tindakan, mereka akan memberi mereka hadiah. Jika tidak berhasil, aku akan memberitahu mereka, kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Lu Ye berkata dengan riang, karena kamu adalah teman Su tua, bawa saja ke sini. Harga yang dia bayar untuk pembakaran dan pengikisan itu hanyalah beberapa kekuatan Tao. Karena Taichu Wutong telah membuka mulut ini, Lu Ye tentu saja tidak bisa menolak. Bahkan jika itu berarti, tidak masalah bahkan jika itu menolak. Benarkah? Taichu Wutong sedikit terkejut. Itu ragu-ragu untuk waktu yang lama, sampai hari ini, dia tidak bisa menundanya lagi dan datang menemui Lu Ye untuk membicarakannya. Lu Ye tertawa, tidak ada masalah bagi pohon tua, generasi muda akan melakukan apa yang mereka bisa. Ketika Taichu Wutong mendengar ini, dia merasa lega, bagus, orang tua itu, biarkan mereka datang. Lu Ye mengangguk. Saat berikutnya, cabang-cabang memenuhi lubang pohon, menguraikannya menjadi portal, dengan riak dan turbulensi di dalam portal. Lu Ye melihat ke pintu dan merasa sangat ingin tahu tentang siapa yang bisa berteman dengan Taichu Wutong. Ketika riak keluar, tongkat perunggu perlahan menyembul keluar dari pintu, dan napas harta karun mengalir. Lu Ye tertegun dan kemudian tiba-tiba menyadari. Dia mengira bahwa teman-teman lama yang disebutkan oleh Taichu Wutong adalah biksu yang telah hidup lama, tetapi sekarang tampaknya ini sama sekali tidak terjadi. Teman-teman lamanya hanyalah harta karun. Ya, Taichu Wutong sendiri adalah harta karun, jadi bagaimana mungkin biksu berteman dengannya? Satu-satunya yang bisa berteman dengannya adalah harta karun lainnya. Setelah tongkat perunggu itu muncul dari pintu, tongkat itu berdiri diam di samping, dan badan tongkat itu sedikit bergetar, seolah menyapa Lu Ye. Segera setelah itu, cakram bundar lain sebesar wastafel muncul dari portal, dan aroma harta karun yang sama mengalir. Kemudian terdengar suara alu panjang, dan akhirnya sebuah tandu keluar dari portal. Lu Ye menatap tandu itu dengan ekspresi muram di wajahnya. Bukankah ini, tandu hantu? Temanku, kita bertemu lagi. Tepat ketika Lu Ye tertegun, suara renyah tiba-tiba muncul di benaknya. Ketika dia mendengar suara itu, dia tampak seperti gadis berusia 14 atau 15 tahun, tetapi orang yang berbicara itu jelas-jelas adalah tandu hantu di depannya. Itu yang tiba-tiba menerobos langit berbintang, membawa Lu Ye, Jiuyan, dan yang lainnya ke jurang bintang, dan memasuki langit berbintang Yanjia, memungkinkan mereka untuk benar-benar merasakan bencana invasi langit berbintang. Sejak Lu Ye memasuki Xingyuan, dia telah memperhatikan berita tentang tandu hantu itu. Sayangnya, selama bertahun-tahun dia tidak memperoleh apapun. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu dengannya lagi di sini hari ini. Sebenarnya ini terkait dengan Taichu Wutong, dan hubungannya jelas sangat baik. Kalau tidak, Taichu Wutong tidak akan memperkenalkan tandu hantu. Lu Ye segera bangkit dan membungkuk kepada tandu hantu, ternyata dia adalah senior tandu hantu, dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepadanya atas kebaikannya atas dukungannya saat itu. Jika tandu hantu tidak membawa mereka ke langit berbintang Yanjia, latihan Lu Ye selanjutnya tidak akan begitu lancar. Meskipun dia bisa memasuki Tao di langit berbintang, dia mungkin harus menunda waktu untuk waktu yang lama dan kekuatannya tidak akan meningkat begitu cepat. Kau tidak perlu peduli dengan hal-hal kecil. Tandu hantu itu menjawab dengan tegas. Taichu Wutong sedikit terkejut, jadi kalian saling kenal. Lu Ye berbicara singkat tentang pengalaman awalnya. Taichu Wutong tiba-tiba menyadari bahwa tandu hantu itu sangat suka menerobos gedung pencakar langit berbintang yang berbeda, dan kemudian mengeluarkan para biksu dengan kualifikasi terbaik di langit berbintang, sehingga mereka dapat melihat dunia terlebih dahulu. Namun, saya tidak menyangka bahwa tandu hantu dan Lu Ye memiliki persimpangan seperti itu sebelumnya.
Ini adalah suatu kebetulan. Guixiao berkata, temanku, saudara Wutong berkata kau memiliki cara untuk membantu kami mengatasi kesulitan saat ini, jadi kami semua datang ke sini, tetapi jangan khawatir, temanku, kami tidak akan membiarkanmu bekerja sia-sia, dan akan memberimu hadiah. Lu Ye melihat sekeliling dan tidak melihat hadiah apapun untuk harta karun ini. Dia mengira bahwa para biksu datang, tetapi sekarang harta karun itu. Dan semuanya adalah harta karun dengan kebijaksanaan yang lengkap. Jika mereka ditelan dan dimurnikan, pasti akan ada 4 buah harta karun lagi di pohon bakat. Namun, keempat tandu hantu itu jelas tidak dapat menerima hasil seperti itu. Tindakan yang dipaksakan akan membuat Tai Chu Wutong kehilangan kepercayaannya. Setelah merenung sejenak, Lu Ye berkata, aku benar-benar dapat membantumu meringankan kesulitan saat ini, tetapi dalam proses ini, kamu mungkin akan mengalami beberapa kerugian jika kamu menunggu beberapa saat. Kerugian, sedan hantu itu berkata dengan bingung, kerugian macam apa itu? Pengesahan hukum, Lu Ye berkata dengan sungguh-sungguh. Ada aturan dalam harta karun itu, yang merupakan misteri. Jika sebuah kursi sedan hantu sederhana datang, Lu Ye juga dapat membantumu secara gratis berdasarkan masa lalu. Tetapi sekarang ada 3 harta karun lainnya. Kamu tidak dapat menelan semuanya dan memurnikannya, dan menelan sebagian kekuatan hukum dari mereka. Kamu seharusnya seperti hadiahmu sendiri. Seharusnya tidak ada masalah. Jika tidak, jika masalah ini menyebar di masa depan, lebih banyak harta karun akan datang kepadanya, dan dia tidak akan pernah membantu mereka semua secara gratis. Semua harta karun itu terdiam sejenak, dan Lu Ye menambahkan, tetapi jangan khawatir, kalian, itu tidak akan memengaruhi akarmu. Tai Chu Wutong berdiri di samping tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Yang paling jelas adalah apakah hukumnya sendiri telah berlalu dalam proses pembakaran daya erosi. Namun, karena Lu Ye berkata demikian, itu tentu tidak akan mengungkapkannya. Dibandingkan dengan terkikis sepenuhnya, itu hanyalah sedikit bagian dari hukumnya sendiri, yang merupakan hal yang paling terjangkau untuk ditanggung oleh harta karun. Itu mungkin bisa menebak pikiran Lu Ye. Jika demikian, itu dapat diterima. Sedan hantu itu adalah yang pertama berbicara. Jadi siapa yang akan datang lebih dulu? Lu Ye melihat keempat harta karun itu. Sedan hantu itu mengandalkan kenalannya dengan Lu Ye dan berkata dengan enggan, aku akan melakukannya. Setelah itu, dia melayang ke arah Lu Ye. Lu Ye mengangguk dan mengangkat tangannya untuk menekannya pada tubuh sedan itu. Kekuatan pohon bakat itu aktif. Sedan hantu itu langsung terkejut dan berkata dengan gembira setelah beberapa saat, ini benar-benar berguna. Aku merasa kekuatan erosinya menghilang. Begitu dia mengatakan itu, 3 harta karun lainnya sedikit terkejut. Meskipun ada preseden untuk Tai Chu Wutong di depan mereka, mereka belum mengalaminya secara pribadi atau melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Sampai saat ini, sedan hantu itu dikonfirmasi dan akhirnya dikonfirmasi. Tidak butuh waktu lama untuk membantu sedan hantu itu membakar dan menghancurkan kekuatan erosi. Sedan hantu itu berbeda dari Tai Chu Wutong. Yang terakhir itu terlalu besar, jadi kekuatan erosi yang terkumpul di dalam tubuhnya sangat kuat. Mustahil bagi Lu Ye untuk membakarnya sepenuhnya tanpa 1 atau 2 tahun. Sedan hantu itu berbeda, dan Lu Ye tidak perlu membakar sepenuhnya kekuatan erosi di dalam tubuhnya. Di jurang bintang ini, selama masih ada aura jurang bintang, tidak ada seorang pun atau apapun yang bisa lolos dari erosi. Oleh karena itu, Lu Ye hanya perlu meringankan situasi tandu hantu itu. Dengan cara ini, setidaknya dalam 1000 tahun, ia tidak perlu khawatir tentang masalah dengan kecerdasannya sendiri. Lu Ye dapat merasakan bahwa 3 harta lainnya tampaknya bertanya tentang tandu hantu itu. Meskipun ia tidak dapat mendengarnya, itu tidak lebih dari sekadar bertanya tentang hukum tandu hantu itu sendiri. Jawaban dari tandu hantu itu seharusnya telah menyelesaikan kekhawatiran mereka. Segera setelah tandu hantu itu, Lu Ye membantu 3 harta lainnya untuk membakar sebagian kekuatan erosi. Ia mengaktifkan pohon bakat untuk melahap misteri dari harta-harta ini, yang cukup untuk menghasilkan kuncup bunga di peti mati hitam. Namun, mengingat bahwa mungkin ada lebih banyak harta yang akan datang kepadanya di masa depan, Anda dapat memperoleh banyak manfaat jika Anda mengumpulkan begitu banyak. Dengan cara ini, bahkan jika ia tidak melahap harta itu sepenuhnya, kekuatan buah harta itu dapat terus ditingkatkan. Itu adalah kesepakatan yang bagus. Setelah beberapa hari, beberapa harta memecahkan bahaya yang tersembunyi, dan Lu Ye juga memperoleh sesuatu, dan tuan rumah serta tuan rumah menikmatinya. Terima kasih atas bantuanmu. Aku akan mengingat kebaikan ini. Jika kau diseret di masa depan, biarkan saja saudara Wutong datang dan menemukan kami. Setelah kejadian itu, tidak hanya kursi sedan hantu yang membuat pernyataan seperti itu, tetapi juga 3 harta yang tersisa. Selain itu, aku telah memberitahu saudara Wutong tentang hadiah yang kuberikan padamu. Aku akan memberitahumu secara rinci saat aku melihat ke belakang. Kursi sedan hantu itu menambahkan. Setelah beberapa saat, keempat harta itu meninggalkan sarang burung Phoenix dan masing-masing bergegas ke kedalaman kehampaan, dan segera menghilang. Lu Ye menoleh ke arah Tai Chu Wutong, apa hadiah untuk sedan hantu itu? Bab 2872 melonggarkan belenggu. Jumlah harta karun di Star Abyss sebenarnya cukup banyak. Lagi pula, begitu banyak gedung pencakar langit berbintang telah ditembus pada zaman kuno dan diintegrasikan ke dalam Star Abyss. Hampir setiap langit berbintang memiliki harta karunnya sendiri. Alasan mengapa tidak banyak benda di dunia adalah karena jejak harta karun itu tersembunyi dan sulitnya menaklukkannya. Belum lagi harta karun dengan kebijaksanaan seperti sedan hantu pada dasarnya tidak mungkin ditaklukkan. Bahkan jika tidak memiliki kebijaksanaan, tidak ada yang bisa memurnikannya sesuka hati.
Harta karun yang ditinggalkan oleh sedan hantu kepada Lu Ye adalah harta karun yang sepenuhnya terkikis oleh aura Star Abyss dan telah lama dihancurkan oleh kebijaksanaan. Terletak di keajaiban yang sangat berbahaya, tidak ada yang pernah menemukan jejaknya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sedan hantu itu bertemu satu sama lain secara tidak sengaja, tetapi mereka berdua adalah harta karun, jadi tentu saja mereka tidak tertarik pada harta karun lainnya. Hari ini, mereka hanya menggunakannya sebagai hadiah dan menyerahkannya kepada Lu Ye. Lu Ye telah mendapatkan sesuatu ketika dia membantu mereka. Sungguh kejutan yang tak terduga untuk bisa mendapatkan harta karun lainnya sekarang. Setelah beberapa saat, Lu Ye memadatkan klon pohon bakat, dan Tai Chu Wutong mengirim klon tersebut keluar keajaiban. Karena kebijaksanaan harta karun telah hancur, temukan saja dan bawa kembali. Kekuatan klon pohon bakat tidak jauh lebih rendah dari yang asli. Perjalanan ini dapat ditangani oleh klon. Saya terus tinggal di sarang Phoenix untuk berlatih, dan pada saat yang sama saya membagi pikiran dan mengendalikan klon saya. Tanpa diduga, lelaki tua Su baru saja pergi, dan Master Naga dan Phoenix berkumpul lagi. Apa yang terjadi? Lu Ye bertanya sambil menatap mereka. Kedua orang ini berkumpul, dan jelas bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Kalau tidak, Long Zun dapat menghubunginya dengan bantuan daftar naga. Lu Ye bertanya-tanya, mungkinkah ada yang salah dengan alam sumber? Jangan gugup. Long Zun melihat bahwa dia khawatir dan segera berbicara, saya dan Master Feng mungkin harus mengasingkan diri untuk sementara waktu. Mundur. Lu Ye tercengang. Kekuatan kedua orang ini telah mencapai batas puncak mereka. Bahkan jika ada ruang untuk perbaikan, sulit untuk mencapainya. Mengapa mereka harus mundur saat ini? Begini, Long Zun merenung, akhir-akhir ini, baik aku maupun Master Feng merasa bahwa belenggu mereka mulai mengendur, dan seiring berjalannya waktu, tanda ini menjadi semakin jelas. Lu Ye tercengang ketika mendengar ini, dan dengan cepat melihat ke arah Feng Su, yang mengangguk sedikit, lalu berkata, awalnya, aku hanya mengira itu ilusi, tetapi sekarang bukan ilusi. Tampaknya ada kemungkinan bahwa Long Zun dan aku bisa melangkah lebih jauh. Kedua orang ini sudah berada di puncak penggabungan Tao. Lebih jauh lagi, mereka adalah orang suci. Mengenai apakah mereka orang suci sejati atau setengah orang suci, itu tergantung pada akumulasi fondasi mereka sendiri. Alasan untuk dunia sumber, Lu Ye langsung memperoleh beberapa wawasan. Setelah bertahun-tahun, belenggu penguasa naga Phoenix tidak berubah. Tidak ada alasan mengapa itu akan dilonggarkan baru-baru ini. Peristiwa besar baru-baru ini tidak lebih dari sekadar cahaya yang mengambang untuk mencapai orang suci sejati, dan alam sumber akan segera bergabung ke dalam Star Abyss. Mungkin itu adalah penggabungan dunia sumber yang menyebabkan beberapa perubahan yang tidak diketahui pada Star Abyss. Kami juga berpikir begitu. Long Zun berkata, seperti yang Anda katakan sebelumnya, alam sumber seharusnya menjadi inti dari seluruh Star Abyss. Ketika menyatu dan kembali, itu pasti akan menyebabkan beberapa perubahan. Ini seharusnya menjadi kasus bahwa belenggu kita dapat dilonggarkan. Alasan mengapa tanda ini menjadi semakin jelas tidak diragukan lagi adalah perubahan dalam kemajuan penggabungan dunia sumber. Bisakah Anda menekannya? Lu Ye bertanya dengan suara. Alam sumber belum sepenuhnya terintegrasi dan kembali, menjadi orang suci bukanlah pilihan yang baik, karena begitu menjadi orang suci, baik itu orang suci sejati atau setengah orang suci, ia akan menyentuh kekuatan-kekuatan terlarang dan kemudian jatuh ke alam sumber. Tidak bisa menekannya. Long Zun menggelengkan kepalanya. Ini juga alasan mengapa mereka datang untuk mencari Lu Ye secara khusus. Setelah belenggu dilonggarkan, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang mendorong mereka untuk mengambil langkah itu. Saya mengerti. Lu Ye mengangguk, kalian berdua sedang mengasingkan diri. Saya akan menjaga sarang Phoenix Kota Naga, tetapi sebelum itu, saya akan membantu kalian mengatasi erosi di tubuh kalian. Tuan Feng berkata, saya memang punya niat ini. Jika mereka benar-benar mengambil langkah itu dalam retret ini, mereka pasti akan jatuh ke alam sumber. Mereka tidak ingin kecerdasan mereka sendiri terkikis sepenuhnya dan menjadi boneka jurang. Di satu sisi, saya datang ke Lu Ye untuk memberitahunya tentang berita itu, dan di sisi lain, saya juga ingin Lu Ye membantu. Dengan cara ini, bahkan jika mereka mengambil langkah itu, mereka dapat menjaga pikiran dan tubuh yang jernih. Lu Ye tidak banyak bicara. Di bawah kekuatan pohon bakat, akar tak terlihat menyebar dan menusuk ke tubuh utama Dewa Naga dan Phoenix. Kedua orang terkuat saat itu terkejut oleh tubuh dan pikiran mereka, dan wajah mereka menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Meskipun saya telah mempelajari tentang metode Lu Ye dari Tai Chu Wutong, saya merasakannya semakin ajaib setelah saya merasakannya sendiri. Setengah hari kemudian, Dewa Long Zun Feng pergi dan bersiap untuk mundur. Lu Ye terus duduk bersila dan berlatih. Di sisi lain, tidak jauh dari Phoenix Nest, di dalam keajaiban, klon pohon bakat mengikuti petunjuk yang ditinggalkan oleh sedan hantu, dan akhirnya menemukan harta karun di sini. Ini adalah harta karun seperti pedang, yang panjangnya hanya 3 kaki. Sekilas terlihat polos dan kusam. Jika lokasi yang ditinggalkan oleh kursi sedan hantu tidak cukup akurat, Lu Ye mungkin tidak dapat menemukannya bahkan jika dia memasuki keajaiban ini, karena harta karun ini telah lama dihancurkan oleh kebijaksanaan dan bahkan tidak mengungkapkan aura harta karun tersebut. Harta karun semacam ini tidak berguna bagi Lu Ye, tetapi dapat melahap buah misterius di dalamnya yang digunakan untuk memelihara harta karun lainnya. Karena dia tidak memiliki kebijaksanaan, tentu saja tidak perlu menaklukkannya. Lu Ye mengulurkan tangan dan meraih pedang. Dia mulai dengan dingin. Dia menundukkan kepalanya untuk menyelidiki, dan kemudian matanya menjadi hitam. Setelah 3 napas, di sarang Phoenix, Lu Ye tiba-tiba membuka matanya dan mengerutkan kening. Pada saat itu, dia kehilangan kontak dengan klonnya. Dengan kata lain, klonnya terbunuh. Setelah merenung sejenak, Lu Ye memanggil dengan lembut, pohon tua.
Tai Chu Wutong segera muncul, ada apa? Lu Ye perlahan berdiri dan berkata, maaf, Tuan Su, kirimkan saya perjalanan lain. Kemana Anda akan pergi? Tanya Tai Chu Wutong. Kemana klon itu lewat? Tai Chu Wutong bertanya-tanya, tapi apa yang terjadi di sana? Lu Ye berkata, sesuatu terjadi, saya akan mengatasinya. Ketika Tai Chu Wutong mendengar ini, dia mengingatkannya, pergilah lebih awal dan segera kembali. Cabang-cabang ada di mana-mana, portal muncul, dan Lu Ye melangkah ke dalamnya dalam satu langkah. Ketika dia muncul lagi, dia telah mencapai posisi di mana klonnya dikirim. Dia mengidentifikasi arahnya sedikit dan kemudian melesat maju. Rekan Taois Jin Yao, lindungi jiwaku kapan saja. Lu Ye mengirim pesan suara. Di pohon bakat, Jin Yao terkejut dan segera menampakkan sosoknya, memasuki lautan jiwa, memegang lonceng penekan jiwa. Berjalan di sepanjang jalan, mengikuti rute yang telah dilalui klon sebelumnya, Lu Ye berhasil tiba di kedalaman keajaiban. Dia menahan semua napasnya dan memperhatikan dari kejauhan. Pedang harta karun itu masih di tempatnya, seperti yang dilihat klon sebelumnya, redup dan terang, dan auranya tidak terungkap. Meskipun mata telanjang tidak menyadarinya, Lu Ye dapat dengan jelas mendeteksinya dengan persepsinya bahwa akar pohon bakat yang telah terbelah sebelumnya harus ditinggalkan di dekat harta karun itu. Ada juga labu pedang, namun, klon itu menghilang. Lu Ye menyebar sedikit, dengan hati-hati memeriksa situasi di sekitarnya. Setelah beberapa saat, matanya menyipit dan samar-samar dia merasakan napas yang familiar. Itulah napas orang suci sejati. Dengan kata lain, beberapa saat yang lalu, orang suci sejati muncul di sini. Mengenai siapa orang itu, pasti orang suci itu. Ketika Lu Ye meninggalkan alam sumber, dia melihat ke-8 orang suci sejati, yang mungkin bisa mengetahui napas mereka. Mengingat pengalaman sebelum klon itu terbunuh, Lu Ye diam-diam merasa sakit kepala. Ketika klon itu mengambil pedang harta karun, dia tiba-tiba mengalami dampak jiwa yang besar. Dengan pandangan itu, dia melihat bayangan besar, sumber bencana dan awal kehancuran. Klon itu tidak dilindungi oleh Jin Yao, jadi setelah momen dampak itu, dia langsung pingsan, dan Lu Ye tidak tahu apa yang terjadi kemudian. Tapi sekarang, ketika klon itu tidak sadarkan diri, orang suci itu tiba-tiba muncul dan membunuh klon itu. Dalam, pedang harta karun ini telah sepenuhnya terkikis, kecerdasan spiritualnya telah hancur, dan dapat menjadi boneka jurang kapan saja. Ketika klon Lu Ye tiba di sini, Yuan Ying menyadarinya. Sinar kesadaran datang dan membunuh klon itu dan secara tak terduga. Benar saja, saat Fu Guang dipromosikan menjadi orang suci sejati, kesadaran Yuan mulai terbangun. Jika bukan karena itu, hal seperti itu pasti sudah terjadi. Sebelum Fu Guang dipromosikan menjadi orang suci sejati, Lu Ye sudah menjadi incaran Yuan, kalau tidak akan sulit untuk mengandalkan kekuatan eksternal. Saat itu, ia hanya mengikuti tindakan naluriahnya. Pikiran bawah sadarnya mulai bangkit kembali dan pasti akan menjadi incaran. Lu Ye bertanya-tanya apakah ia telah mengambil pedang harta karun saat ini, apakah ia akan dikomplotkan lagi seperti klon. Namun, bahkan jika pedang harta karun itu tidak diambil, akar pohon bakat harus didaur ulang. Dalam sekejap pikiran, Lu Ye telah membuat keputusan dan terbang ke arah itu. Sebelum orang itu tiba, kekuatan pohon bakat telah diaktifkan, dan akar tanpa bayangan menyebar, menusuk ke dalam pedang harta karun, dan menelannya dengan liar. Pada saat yang sama, ia mengulurkan tangan dan mengambil kembali akar pohon bakat dan labu pedang. Sementara waspada, serangan yang diharapkan tidak muncul, dan bahkan sampai ia menelan semua misteri dalam pedang harta karun, kesadaran Yuan tidak datang lagi. Ini mengejutkan Lu Ye. Namun, setelah dipikir-pikir, baru 3 bulan sejak Fu Guang dipromosikan menjadi orang suci sejati, dan kesadaran Yuan seharusnya belum pulih sepenuhnya. Meskipun perilakunya tidak sepenuhnya naluriah saat ini, itu terbatas pada yang lebih baik dari sebelumnya. Selain itu, seharusnya tidak semudah itu bagi orang suci sejati untuk datang dari alam sumber, dan sangat mungkin mereka harus membayar harga atau sangat dibatasi. Jadi setelah klon itu terbunuh, Yuan dan para Saint sejati seharusnya tidak melakukan gerakan apapun dalam waktu singkat. Jika Anda berpikir demikian, situasi di depan Anda akan dapat menjelaskannya. Kali ini, Lu Ye tidak membiarkannya memadatkan buah harta karun, tetapi malah mengirim semua nutrisi ke dalamnya ke Soul Slaying Bell. Kesadaran Yuan terlalu besar dan luar biasa. Lu Ye menderita banyak kerugian dan sulit untuk bersaing dengan kekuatannya sendiri untuk waktu yang singkat. Karena demikian halnya, ia hanya dapat mengandalkan kekuatan eksternal. Soul Suppressing Bell adalah satu-satunya harta karun yang dapat diandalkannya saat ini. Selain itu, Jin Yao mengganti harta karun itu dengan jiwanya sendiri, sehingga Lu Ye dapat memaksimalkan kekuatan harta karun itu semaksimal mungkin tanpa kekhawatiran Lu Ye. Bab 2873 Siseng. Rekan Taois, kekuatan lonceng penekan jiwa telah menjadi lebih kuat. Suara Jin Yao yang sedikit terkejut datang dari laut jiwa. Sekarang dia dapat dianggap sebagai roh senjata lonceng penekan jiwa, dan dia memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang perubahan harta karun ini. Bahkan dengan pengalamannya, sulit untuk memahami seperti apa situasi ini. Kekuatan harta karun itu memang mungkin menjadi lebih kuat, tetapi akan membutuhkan waktu yang lama untuk terkumpul dan tidak akan pernah mungkin untuk mengubah perubahan yang begitu signifikan dalam waktu yang singkat. Namun, saya merasa lega ketika memikirkan hal-hal luar biasa tentang pohon bakat. Kita akan menjadi lebih kuat di masa depan, tidak perlu khawatir, rekan Taois. Lu Ye menjawab, berpikir apakah akan meminta Tai Chu Wutong untuk menghubungi tandu hantu lagi dan bertanya apakah ada harta karun lainnya. Namun, bahkan jika ada, harta karun itu pasti akan terkikis sepenuhnya dan telah kehilangan kecerdasannya sendiri.
Saat memurnikannya, Anda harus berhati-hati untuk mencegah perubahan yang telah terjadi hari ini. Ketika pikiran itu berputar, pola jalur hampa di bawah kakimu terbentuk, ruang di sekitarmu beriak dan tubuhmu perlahan memudar. Setelah menghitung napas, Lu Ye kembali ke sarang Phoenix. Ketika dia diusir oleh Tai Chu Wutong, dia meninggalkan tanda di sini, jadi dia bisa kembali dengan bantuan tanda ini saat ini. Masalahnya sudah terpecahkan. Tai Chu Wutong muncul dan bertanya. Tanpa bahaya apapun, Lu Ye mengangguk. Itu bagus. Tai Chu Wutong tidak menanyakan apapun secara spesifik. Apa yang bisa membuat Lu Ye begitu ingin menghadapinya pasti bukan hal kecil. Pohon tua. Lu Ye berbicara, mengungkapkan idenya sebelumnya untuk meminta tandu hantu membantu menyediakan lebih banyak harta karun. Tai Chu Wutong berkata, aku tahu tentang ini, tetapi mungkin tidak tahu lebih banyak tentang keberadaan harta karun itu, dan bahkan jika tahu, mungkin tidak mau. Bagaimana mengatakannya? Tai Chu Wutong menghela napas dan berkata, semuanya adalah harta karun yang paling penting. Bahkan jika ada jenis yang berbeda, semuanya dianggap sebagai klan yang sama. Untuk tandu hantu, harta karun tersebut dapat dianggap sebagai anggota klan meskipun kebijaksanaannya hancur. Jika mereka tidak berterima kasih atas bantuanmu sebelumnya, mereka tidak akan meninggalkan klan tersebut. Ini adalah pertama kalinya Lu Ye mendengar pernyataan ini, dan dia tidak bisa tidak merasa aneh. Namun ketika dia memikirkannya, dia adalah makhluk berdarah daging, jadi dia secara alami tidak akan mempertimbangkan masalah tersebut dari sudut pandang harta karun, jadi sulit untuk memahami apa yang dipikirkan harta karun dengan kebijaksanaan seperti tandu hantu. Hanya Tuan Su yang dapat menyampaikan kata-kata itu kepadamu. Mengenai apakah itu akan berhasil atau tidak, saya akan membicarakannya nanti. Cobalah saja, jika berhasil, itu bagus, tetapi jika gagal pun, tidak akan ada kerugian. Tai Chu Wutong mengangguk. Mengenai bagaimana ia menghubungi tandu hantu, itu bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan Lu Ye. Seharusnya ada beberapa informasi kontak khusus antara harta karun ini. Tepat saat ia hendak melanjutkan latihannya, Lu Ye tiba-tiba tampak tergerak lagi, tenggelam dalam pikirannya, dan menyelidiki tanda buku naga di lautan jiwa. Sebuah pesan masuk dalam buku naga. Penguasa naga Phoenix telah mulai mundur dan mempercayakan sarang Phoenix kota naga kepadanya. Sekarang klan naga menggunakan buku naga untuk menghubunginya, kemungkinan besar ada sesuatu yang terjadi di kota naga. Setelah beberapa saat, ekspresi Lu Ye menjadi serius, ia tiba-tiba berdiri dan berkata, pohon tua, tolong kirim aku ke tempat lain. Aku diam-diam senang bahwa aku telah membantu Tai Chu Wutong membakar kekuatan erosi akhir-akhir ini, jadi aku dapat menggunakan kekuatan teleportasinya kapan saja. Kalau tidak, aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke tempat yang kuinginkan. Kemana? Tanya Tai Chu Wutong. Ketika Lu Ye menjawab, portal di depannya perlahan-lahan terbentuk. Ketika Lu Ye melangkah masuk ke pintu dan penglihatannya terbalik, dia sudah tiba di suatu tempat di Xingyuan. Dan tempat ini adalah area di dekat tempat cahaya mengambang dipromosikan menjadi orang suci sejati, dan juga merupakan area tempat dunia sumber akan bergabung dan kembali. Melihat sekeliling, alam sumber masih menjulang seperti Fata Morgana, dan tampaknya seperti lapisan kabut-kabur yang diselimuti secara mendetail. Namun, napas dunia sumber dapat dirasakan dengan jelas. Sejak Fu Guang dipromosikan menjadi orang suci sejati, sudah lebih dari 3 bulan sejak dipromosikan menjadi orang suci sejati, dan integrasi alam sumber juga telah membuat beberapa kemajuan. Begitu Lu Ye muncul, napas datang dengan cepat. Napasnya cemerlang dan tegak, sangat dalam, dan tidak diragukan lagi bukan orang yang lemah. Saat berikutnya, penguasa nafas bergegas ke Lu Ye, dan ada seorang pria parubaya yang tampak berusia sekitar 30 atau 40 tahun. Lu Ye, orang itu datang menyapa. Kamu adalah. Lu Ye menatap pihak lain dengan tatapan yang familiar. Dia pasti pernah melihatnya sebelumnya, tetapi dia tidak memiliki hubungan dekat satu sama lain, jadi dia tidak tahu nama pihak lain itu. Saya Yang Zhao. Pengunjung itu melapor ke rumahnya. Marganya adalah Yang, dan dia memiliki aura naga yang jernih dan murni di tubuhnya. Ini tidak diragukan lagi adalah klan naga. Setelah cahaya terapung dipromosikan menjadi orang suci sejati pada hari itu, memicu tanda-tanda penggabungan alam sumber, Long Zun mengirim klan naga yang kuat untuk tinggal di dekatnya dan memantau perubahan di alam sumber setiap saat. Lu Ye tahu tentang ini. Karena Long Zun sudah menyapanya, Yang Zhao lah yang menghubunginya dengan bantuan buku naga dan memberitahu Lu Ye bahwa ada beberapa perubahan di sini, jadi Lu Ye datang untuk menyelidiki dengan cepat. Apa yang terjadi sekarang? Lu Ye bertanya dengan tergesa-gesa. Baru saja, seseorang bergegas keluar dari alam sumber dan menuju ke arah itu. Ketika Lu Ye mendengar ini, matanya menyipit, seseorang keluar dari alam sumber. Sebelum datang, dia hanya tahu bahwa ada perubahan di sini, dan dia mengira bahwa beberapa perubahan telah terjadi dalam penggabungan alam sumber itu sendiri, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa ini masalahnya. Bagaimana mungkin seseorang bergegas keluar dari alam sumber saat ini? Kamu tidak benar, dia bertanya lagi. Yang Zhao menggelengkan kepalanya, aku telah tinggal di dekat sini. Aku tidak bisa salah baca. Dia keluar dari alam sumber. Apakah kamu melihat siapa kamu? Yang Zhao menggelengkan kepalanya, dia sangat cepat dan aku tidak melihatnya dengan jelas. Yang Zhao sendiri adalah seorang klan naga, dan jika dia dapat dipercayakan dengan tugas penting seperti itu oleh Long Zun, kekuatannya pasti bagus. Dia kemungkinan besar adalah orang kuat setingkat penguasa kota alam semesta. Bahkan dia tidak dapat melihat dengan jelas penampilan orang yang bergegas keluar dari alam sumber, yang menunjukkan kekuatan pihak lain. Setengah orang suci, pasti setengah orang suci. Tetapi, orang itu tampaknya adalah ras manusia dan terluka parah. Dia pasti menyadari keberadaanku dan melihat ke arahku sebelum pergi.
Ras manusia, Xia, jika dia benar-benar setengah orang suci, hanya akan ada satu Sisengya di antara ras manusia. Prajurit Tao-nya adalah pedang, sepasang alis putih. Yang Zhao merenung, saya tidak yakin apakah itu alis putih, tetapi prajurit Tao itu seharusnya adalah pisau. Itu benar Sisengya, ke arah mana dia pergi? Lu Ye bertanya dengan cemas. Yang Zhao mengarahkan tangannya, dan sebelum dia bisa berbicara, Lu Ye telah berubah menjadi aliran cahaya dan menyapu ke arah itu. Pada saat yang sama, suara Lu Ye terdengar dari telinganya, kamu tetaplah di sini untuk pengawasan, dan segera hubungi aku jika kamu memiliki kelainan. Di dalam kehampaan, Lu Ye mengaktifkan kecepatannya sendiri secara ekstrim dan menggerakkan kehampaan dari waktu ke waktu. Dilihat dari deskripsi Yang Zhao, orang yang bergegas keluar dari alam sumber kemungkinan besar adalah manusia setengah suci Sisengya. Yang tidak dapat dipahami Lu Ye adalah bahwa alam sumber belum sepenuhnya terintegrasi, jadi bagaimana Sisengya bisa melarikan diri. Selain itu, mengapa dia terluka? Sisengya adalah seorang setengah orang suci yang dipromosikan dari alam batin ke alam sumber bertahun-tahun yang lalu. Dia juga memiliki era kejayaannya sendiri. Setelah memasuki alam sumber, dia tidak pernah tidak terlihat. Itu bukan karena keberadaannya, tetapi karena keberadaannya, itu menjadi penghalang bagi ras lain. Seperti yang dia katakan di awal, meskipun rumah tua itu rusak, itu juga dapat berlindung dari angin dan hujan. Dia adalah satu-satunya pilar dari semua ras manusia di seluruh dunia sumber. Jadi jika dia tidak harus memaksanya, dia tidak akan pernah meninggalkan alam sumber. Sekarang dia terluka dan pergi. Apa yang terjadi di dunia sumber? Dan, apakah orang itu benar-benar dia? Lu Ye sangat ingin memastikan masalah ini. Dia mengejar sepanjang jalan, tetapi tidak ada keuntungan. Tidak sampai setengah hari kemudian Lu Ye tidak tahu apa-apa dan mengalihkan arahnya dengan jejak-jejak yang tidak penting. Dalam 1 jam lagi, Lu Ye menyapu bintang kematian yang hancur. Saya tidak tahu bintang mana yang tertinggal setelah langit berbintang rusak. Seharusnya peradabannya makmur, tetapi sekarang tidak bernyawa. Hanya ada jejak-jejak yang bobrok, menceritakan tahta waktu yang tragis. Lu Ye tidak menyembunyikan auranya sendiri, dan tidak peduli apakah orang setengah suci yang bergegas keluar dari alam sumber itu adalah Sisengya, dia pasti akan diperhatikan oleh pihak lain sesegera mungkin ketika dia datang ke sini dengan begitu cemerlang. Benar saja, hampir saat Lu Ye jatuh ke bintang kematian, dia tiba-tiba mendengar suara pedang yang samar. Dia tiba-tiba mendongak, melihat ke arah itu, dan tubuhnya bergerak mengikuti hatinya, dan dalam sekejap dia sampai ke tanah. Aku melihat sekeliling dan mataku menyusut. Ada sosok yang duduk bersila, dengan sepasang alis salju, dengan aura yang bagus, dan penampilan biasa, dengan pedang panjang berwarna darah di lututnya. Siapa itu jika bukan Sisengya? Saling memandang, Lu Ye bergegas maju, Siseng. Sisengya tersenyum pahit, aku tidak menyangka akan bertemu lagi secepat ini. Ketika Lu Ye meninggalkan alam sumber hari itu, dia pikir dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bertemu lagi dalam kehidupan ini. Hanya berapa lama, dan kali ini dia bergegas keluar dari alam sumber, dan dia masih sangat malu ketika bertemu lagi. Ada apa denganmu? Lu Ye mendatangi Sisengya dan berkata sambil mengulurkan tangan untuk memeriksa situasinya. Alis dan matanya tiba-tiba tenggelam. Kondisi Sisengya tampak lebih buruk dari penampilannya. Tubuhnya berantakan dan beberapa niat Tao yang kuat menyerang, dan tubuhnya tampak lebih hancur. Cedera seperti itu benar-benar cedera serius, dan dia tidak dipukuli oleh satu orang. Sisengya pasti dikepung oleh semi santo lainnya di alam sumber. Sisengya menghela napas, seseorang telah dipromosikan menjadi orang suci sejati dan memasuki alam sumber, dan kesadaran Yuan mulai terbangun. Aku tahu. Lu Ye mengangguk, dan pada saat yang sama mengaktifkan kekuatan pohon bakat untuk menyerang tubuh Sisengya, membantunya menghancurkan banyak makna Tao. Sisengya menyadari sesuatu, dan ekspresi terkejut melintas di matanya, lalu dia berkata, dia ingin memusnahkan umat manusia. Apa? Lu Ye terkejut, tetapi dia segera menyadarinya. Ketika alam semesta pertama kali lahir, nenek moyang naga dan Phoenix meninggalkan banyak trik rahasia. Meskipun Yuan tidak berpikir saat itu, dia seharusnya menyadari sesuatu. Jadi di jurang bintang ini, baik di dunia luar maupun di dunia sumber, umat manusia selalu berada dalam situasi yang buruk. Karena keinginan Yuan membenci umat manusia. Alasan mengapa umat manusia di alam sumber masih dapat dipenjara di lautan sangkar adalah karena ras-ras besar membutuhkan pengorbanan, jadi mereka menahan umat manusia di lautan sangkar. Namun kesadaran Yuan mulai bangkit, dan kebenciannya terhadap umat manusia tidak dapat lagi ditekan. Begitu keinginannya tersampaikan, ras lain akan menyadarinya. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.